Pernahkah kalian meniup balon seperti gambar ini? Ketika balon ditiup, lama-kelamaan balon akan membesar karena terisi oleh udara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dari manakah udara tersebut? Perhatikanlah apa yang kita lakukan sebelum meniup. Sebelum meniup, kita terlebih dahulu akan menarik napas dalam-dalam sehingga udara masuk ke dalam jumlah yang besar. Kemampuan memasukkan dan mengeluarkan udara tersebut disebut dengan bernapas. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pada saat bernapas, terjadi pertukaran gas dari atmosfer ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Tujuan bernapas yaitu untuk memperoleh oksigen yang digunakan untuk mereaksikan glukosa atau gula menjadi energi dan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Ini adalah reaksi kimia pernapasan. C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan oksigen atau O2 akan menghasilkan H2O atau uap air ditambah dengan CO2 atau karbon dioksida dan ditambah dengan energi. Di sini energi sebanyak 38 ATP. Mengapa energi diperoleh sebanyak 38 ATP? Untuk prosesnya, kalian nanti pelajari ketika kalian duduk di jenjang SMA. Dalam mempelajari sistem pernapasan, maka ada dua istilah yang wajib kalian pahami, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sendiri artinya adalah proses memasukkan udara atau oksigen ke dalam tubuh. Sedangkan proses ekspirasi artinya proses mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Udara yang kita hirup bukanlah zat tunggal yang hanya mengandung oksigen, tetapi mengandung berbagai macam gas seperti nitrogen, argon, dan juga gas-gas yang lain. Banyaknya udara yang kita hirup sekitar 7-8 liter per menit atau sekitar 10.080 sampai 11.520 liter per hari. Sekarang kita akan membahas tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Kalian perhatikan gambar, kemudian kalian pahami juga nama-nama organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar tersebut. Sehingga nanti ketika kita membahas fungsinya, kalian lebih mudah dalam memahaminya. Organ pertama yang akan kita bahas adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama sekali dilalui oleh udara. Pada hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Fungsi hidung yaitu yang pertama adalah untuk menyaring udara yang dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir pada hidung. Yang kedua, mengatur suhu udara oleh pembuluh kapiler yang ada di hidung. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur kelembapan udara yang dilakukan oleh selaput lendir pada hidung. Pangkal tenggorokan atau laring. Udara masuk ke laring melalui faring atau kerongkongan. Faring sendiri merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Laring terdiri dari keping tulang rawan yang membentuk jakun. Pada laring juga terdapat selaput suara atau pita suara. Ada pertanyaan, mengapa udara tidak salah jalan masuk ke kerongkongan dan mengapa makanan tidak tersesat masuk ke dalam tenggorokan? Pada daerah tekak, yaitu langit-langit di mulut bagian belakang, terdapat yang namanya anak tekak. Pada laring, terdapat katup yang disebut dengan epiglotis.
Ketika bernapas, epiglotis terbuka dan anak tekak melipat ke bawah bertemu dengan epiglotis. Udara akan melewati laring. Ketika kita menelan, epiglotis menutup laring dan makanan akan masuk ke kerongkongan. Jika kita menelan dan epiglotis belum menutup, makanan atau minuman akan masuk ke tenggorokan, sehingga kita akan tersedak. Batang tenggorokan atau sering juga kita sebut dengan trakea. Letaknya di daerah leher, yaitu di depan kerongkongan. Merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Panjang trakea sekitar 10 cm. Dinding dalamnya dilapisi selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut-rambut getar ini berfungsi untuk menolak debu atau benda asing yang masuk bersama dengan udara. Akibat tolakan tersebut, maka kita akan batuk ataupun bersin-bersin. Ini adalah gambar trakea. Kalian bisa melihat bahwa ada gelang-gelang dari tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Itulah sebabnya mengapa paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah inilah, oksigen dari udara akan berdifusi ke dalam darah. Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus. Paru-paru terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut dengan pleura. Alveolus ini sendiri berfungsi dalam proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Info penting tentang paru-paru yang perlu kalian ketahui yaitu ada 300 juta alveolus pada kedua paru-paru manusia yang dapat menutupi suatu area dengan luas 90 meter kubik atau hampir sama dengan ukuran lapangan tenis. Dalam keadaan istirahat, paru-paru manusia mengeluarkan sekitar 500 liter karbon dioksida untuk setiap 24 jam. Bagaimana cara paru-paru memasukkan dan mengeluarkan udara? Proses pernapasan sendiri terdiri dari 2, yaitu fase ekspirasi dan fase inspirasi. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernapasan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada atau pernapasan tulang rusuk, dan yang kedua adalah pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Pernapasan dada terjadi karena gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Untuk mempermudah kalian memahami mekanisme pernapasan dada, baik itu fase inspirasi maupun ekspirasi, lebih baik kalian lakukan sendiri dengan cara menarik nafas atau fase inspirasi atau mengeluarkan udara, yaitu fase ekspirasi. Untuk fase inspirasi, maka otot antara tulang rusuk akan mengalami kontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara di dalam paru-paru rendah, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru.
Untuk fase ekspirasi, maka otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi atau istirahat. Kemudian tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Atau dengan kata lain, fase inspirasi dan ekspirasi ini mekanismenya saling berlawanan. Pernapasan perut terjadi akibat adanya gerakan pada diafragma. Mekanisme pernapasan perut untuk fase inspirasi dan ekspirasi juga kerjanya saling berlawanan. Untuk yang inspirasi, maka ada kontraksi otot diafragma. Kemudian diafragma mendatar sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru rendah, maka udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, sehingga diafragma melengkung. Rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Demikianlah pembahasan materi alat-alat pernapasan dan mekanisme pernapasan pada video bagian pertama ini. Untuk materi pada video bagian kedua, yaitu kita akan membahas tentang volume pernapasan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Sampai ketemu lagi di video yang kedua.